Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Yuliana. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5B Fakultas Syariah. Di sini saya ingin memenuhi tugas hukum zakat dan wakaf di Indonesia tentang syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat wakaf. Syarat wakaf terdiri dari beberapa syarat. Yang pertama, syarat orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang pertama yaitu syarat orang yang berwakaf atau al-wakif. Orang yang mewakafkan atau wakif diisyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Di sini, kecakapan bertindak meliputi 4 kriteria. Yang pertama, merdeka. Orang yang berwakaf mestilah memiliki secara penuh harta itu. Artinya, dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Yang kedua, yaitu berakal. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu balik atau dewasa. Ya, dewasa atau balik. Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau balik hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Selanjutnya, tidak berada di bawah pengampunan atau boros dan lalai. Orang yang dibawa pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan atau tabaruk, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Syarat yang kedua yaitu syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf bih. Syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf bih. Dari syarat harta yang diwakafkan terdapat salah sahnya harta wakaf. Terdiri dari harta yang akan diwakafkan harus mutaqawwam. Harus mutawakawah. Harta yang mutakawaf menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal atau bukan dalam keadaan darurat, karena mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan apabila sesuatu yang bukan harta dan harta yang tidak mutakawaf.
seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti-Islam karena dapat merusak Islam itu sendiri. Jadi, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Yang kedua, diketahui kadar harta yang akan diwakafkan. Seandainya harta yang diwakafkan tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya, sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Yang ketiga, milik wakif. Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik. Yang keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri. Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain, atau mufarozan, atau bukan milik bersama. Selanjutnya, syarat orang yang menerima manfaat wakaf atau disebut dengan al-mauquf alai. Karena tidak muat di sampingnya. Ya, al-mauquf dari segi klasifikasinya, orang yang wakaf ada dua macam. Satu, al-muayyan atau tertentu. Yang dimaksud dengan tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Yang kedua, khairu muayyan atau tidak tertentu. Yang dimaksud dengan khairu muayyan atau tidak tertentu ialah tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Syarat bagi penerima wakaf yang tertentu atau al-mauquf muayyan, bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta. Maka orang muslim, merdeka, kafir, jimi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan khairu muayyan ialah bahwa yang akan menerima wakaf mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Syarat yang keempat yaitu syarat sikho atau berkaitan dengan isi ucapan. Yang perlu beberapa syarat yaitu satu, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau tabi'id. Jadi syarat sikho ini memiliki beberapa syarat juga. Pertama, tabi'id.
Tabit ini dijelaskan yaitu ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya. Tidak sah wakaf kalau ucapannya dengan batas waktu tertentu. Sigo yang kedua yaitu tanzid. Tanzid itu yang artinya ucapan itu dapat direalisasikan segera tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Dan syarat sigo yang keempat yaitu ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan syarat-syarat wakaf telah terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasa harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf. Secara umum, ia dianggap pemiliknya tapi bersifat hayrah tamah. Jadi, sekian persentase tentang syarat-syarat wakaf dari saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.